Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Saya pada hari ini mewakili Poligeriatri ya Bapak Ibu ya, ingin berbagi ilmu dan sharing-sharing mengenai gangguan atau penyakit yang sudah menjadi langganan ya. Sebenarnya sih bukan buat lansia aja ya Bu ya. Sekarang yang muda-muda juga banyak menderita penyakit ini. Nah, jadi hari ini kita mau berbagi sharing tentang sendi dan juga tulang. Jadi sendi dan tulang itu dua hal yang berbeda ya Bapak Ibu ya. Sendi itu tempat penyambungan di antara dua tulang. Sementara tulang itu ya tulang yang padat yang warna putih itu. Oke. Nanti ada 3 hal yang mau saya sampaikan. Jadi yang pertama osteoartritis, yang kedua osteoporosis, yang ketiga gout arthritis. Ya, yang pertama tentang osteoartritis atau radang sendi. Nah, ini gambaran sendi normal ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita lihat gambar ini mulus tanpa gangguan. Ini contohnya ya pada sendi lutut ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau pada sendi lutut itu ada pertemuan 2 tulang. Di tepi-tepinya itu ada tulang rawannya ya Bu ya, yang warna putih ini. Nah, yang diliputi oleh cairan-cairan sendi. Jadi masih bagus, tulang rawannya masih utuh, tulangnya masih mulus, sendinya masih banyak. Jadi kalau kayak saya masih enak ya Bu ya. Nggak tahu kalau nanti ya. Nah, ini yang dialami oleh para lansia kebanyakan. Apa yang terjadi kalau pada usia tua? Jadi sebenarnya osteoartritis itu adalah penyakit ya akibat usia, penurunan fungsi ya Bu ya. Ya ibaratnya jarak orang itu semakin tua mata kabur, kulit kendur. Kalau sendi ini yang terjadi. Jadi kalau pada tulang rawan itu terkikis atau aus Bapak Ibu. Jadi yang melindungi supaya tulang itu kada bergesekan berkurang dia. Nah, tergantung derajatnya. Dari yang ringan sampai berat. Kalau yang sampai berat itu ya sampai seperti ini, tulang rawannya itu habis. Tulang rawannya habis, jarak sendinya mendekat, terus kemudian cairannya juga berkurang. Ya ibarat kalau ibaratkan engsel itu betagar sudah. Nah, betagar sudah engselnya. Menyempit, mengapur, betagar. Jadi kalau dibawa berjalan keretokan, sakit. Nah, jadi perlu kita bertanya pada diri kita ya, dan anak-anak kita juga mungkin anak-anak Bapak Ibu yang usianya masih di atas, yang sudah di atas 50-an, ini udah kena apa belum? Jadi biasanya ini sudah mulai mawas diri pada usia yang di atas 50 tahun. Terus kemudian yang kalau bangun pagi kok kaku, nggak bisa langsung dijalankan. Tapi kalau udah digerak-gerakan agak enak. Kemudian berbunyi keretokan dari bola, sakit dan bisa sampai bengkak juga. Itu tanda-tanda dah. Apa yang menjadi faktor risiko? Faktor risiko itu orang nih rentan kena osteoartritis tadi. Yang pertama usia yang semakin tua. Yang kedua yang lama, lawan yang kurus tuh ya lebih rentan yang badannya berat. Karena apa? Beban hidup sendinya semakin berat, menanggung berat badan. Kemudian cedera, misalnya apa? Ya tergugur, atau misalnya apa? Kerencakan angkatan berat. Nah, misalnya apa? Kuli, misalnya lah kan rancak angkat berat, jadi sendinya tuh lakas aus. Kemudian yang ketiga faktor keturunan. Jadi ternyata dari penelitian faktor keturunan ini juga ambil andil dalam terjadinya osteoartritis. Jadi kalau misalnya kuitannya tuh sungsung karena penyakit osteoartritis, ada kemungkinan anaknya juga. Ya sebenarnya sih bukan hanya faktor tunggal, banyak faktor tadi. Kemudian pertanyaannya ini bisa disembuhkan atau tidak? Nah, sayangnya rata-rata penyakit degeneratif atau penuaan itu tidak dapat disembuhkan. Teorinya. Tetapi alhamdulillah itu masih bisa dikontrol ya Bapak Ibu ya. Melalui pengobatan. Tujuannya apa? Ya tujuannya itu bukan untuk sembuh seperti sedia kala lagi, seperti orang muda lagi. Tapi tujuan pengobatan itu supaya kerusakannya itu tidak terlalu cepat, jadi diperlambat sama bebas nyeri. Nah, jadi seperti kata Dr. Wibet tadi, benar punya penyakit tetapi hidup seperti biasa.
Jadi tujuannya agar lansia itu bisa tetap aktif. Terus apa yang harus Bapak Ibu lakukan? Yang pertama harus tetap aktif. Yang kedua hindari gerakan yang bisa mencetus nyeri. Nah disinilah tujuannya penyuluhan di sini ya Bu. Jadi Bapak Ibu nanti tahu gerakan apa yang dianjurkan, aktivitas apa yang dianjurkan. Kemudian perlu menjaga diet. Nah jadi tujuannya agar tidak terjadi berat badan yang berlebihan. Makanya kan kalau misalnya sudah lanjut usia, jadi orang tuh dikurangi nasi, ditambahin makan iwaknya. Nah, supaya apa? Supaya yang bertambah tuh bukan lemaknya, tapi ototnya. Kemudian dilakukan latihan fisik rutin. Latihan fisik apa yang dianjurkan? Yang pertama jalan sehat ya Bapak Ibu ya. Kalau misalnya sudah terlanjur kena osteoartritis ini, nah kadang-kadang lagi jogging itu kada disarankan lagi memang. Karena apa? Tiap kali kita menghentakkan itu sendi kita terkena beban. Jadi sebenarnya itu yang disarankan adalah gerakan yang minimal beban terhadap sendinya. Contohnya apa tadi ya, jalan sehat. Nah jalan biasa aja setiap pagi 15-30 menit. Atau naik sepeda statis yang tanpa beban. Nah kemudian berenang. Kemudian bisa dilakukan juga latihan otot lutut. Kenapa seperti itu? Karena biasanya kalau faktor usia tuh ototnya kan mengecil ya Bapak Ibu ya. Ototnya mengecil, apalagi yang sudah terlanjur sakit jarang dipakai. Nah karena jarang dipakai lalu lemah. Jadi masalahnya bukan hanya sendi, kemudian masalahnya meluas menjadi sendinya tuh jadi lemah, ototnya jadi lemah juga. Makanya perlu latihan otot. Kemudian perlu alas kaki yang tepat. Jadi karena kalau lagi bahak tinggi sudah tua lah. Nah ini contoh ya, ini untuk meningkatkan untuk latihan otot. Nah contoh yang pertama itu posisinya lurus seperti ini, kemudian ditekan-tekan ke bawah gerakannya. Kemudian ini diluruskan, diangkat, diturunkan, diangkat, diturunkan. Ini fungsinya untuk menguatkan otot. Kemudian ini yang sering diajarin dokter Wiwit ya. Kalau misalnya yang misalnya udah disuntik ya, udah disuntik sendinya hilang tapi kok masih lemah. Nah itu berarti ototnya mengecil. Nah perlu dikuatkan lagi. Nah latihan duduk berdiri, duduk berdiri. Misalnya di kursi meja makan seperti itu. Gimana Bu? Sakit kan itu jebol dipaksanya apa biar? Tergantung apakah itu sakitnya lagi fase radang atau tidak. Nah kalau lagi fase radang ya nggak bisa dipaksakan. Tapi kalau tidak fase radang sebenarnya bisa dicoba pelan-pelan. Kapan Bapak Ibu harus segera lapor ke dokter ya? Nah, jadi kalau misalnya yang pertama demam itu ada tanda-tanda radang atau infeksi pada lututnya, bengkak sama nyeri hebat. Kemudian ini ada mitos sama fakta ya Bu ya. Nah ini mitos yang sering, katanya kalau sudah tua tuh kada boleh terlalu banyak aktivitas. Nah itu salah ya Bapak Ibu ya. Jadi sebenarnya tidak ada batasan usia untuk kegiatan fisik. Kemudian kalau malah kurang aktivitas malah ototnya jadi lemah. Berbeda orang yang tua sama yang muda. Kalau orang yang muda rebahan sakit 7 hari bangun lagi cepat. Kalau orang tua rebahan 7 hari nggak bisa jalan lagi. Nah jadi sangat penting menjaga aktivitas ini karena sangat cepat menurun masa otot pada lansia. Makanya harus selalu menjaga aktivitas. Contohnya Bapak Ibu sakit di rumah kan, batuk pilek, rebahan di rumah, habis sudah 3 hari 4 hari batuk pileknya sembuh, loh kok jadi lemah badannya? Ya karena terlalu banyak rebahan. Ini buktinya ya. Kalau di Indonesia tuh ada yang namanya Joko Kamdani 78 tahun masih bisa mendaki gunung. Wah hebat ya. Di Jepang usianya 80 tahun bisa ski sama menuruni gunung Mont Blanc, gunung es. Kemudian pria Inggris kelahiran India, ini usianya 100 tahun kok malah juara lomba lari maraton. Ini sih orang-orang seperti ini tuh memang menjaga latihan fisik sejak muda. Kalau yang dari dulu tidak menjaga ya belum terlambat maksud saya, masih bisa, cuma ya disesuaikan. Kalau yang sebelumnya jarang aktivitas fisik mau naik gunung ya nggak bisa ya Bu ya.
disesuaikan. Kemudian mitos berikutnya, katanya kalau makan kangkung sama bayam, kalau udah sakit sendi nggak boleh makan kangkung, nggak boleh makan bayam. Oh ternyata itu cuma mitos, mitos aja. Kenapa katanya? Karena tidak ada hasil penelitian yang menghubungkan antara bayam sama kangkung sama resiko rematik. Seringnya itu kan masyarakat menghubungkan kangkung sama bayam sama asam urat kan ya. Nah, padahal kalau sakit asam urat pun ya boleh aja sebenarnya, boleh aja dimakan. Karena kalau misalnya kena asam urat itu yang paling dihindari itu yang makanan tinggi purin, tinggi asam urat. Contohnya apa? Jeroan, seafood, makanan beralkohol. Kalau sayur-sayuran itu ya, kalau misalnya digolongkan di antara semua sayur ya, memang bayam itu lebih tinggi purinnya dibanding sayur yang lain, tapi itu jauh lebih rendah dibandingkan yang kayak jeroan, seafood tadi sebenarnya. Jadi boleh aja dimakan kangkung dan bayam walaupun kena sakit sendi. Kemudian mitos berikutnya, kalau ada sakit sendi selalu ikan ini kena asam urat ya, tukang obat. Lalu dapat obat asam urat 3 macam ya mulai. Padahal pada kenyataannya dari semua jenis penyakit sendi yang kena asam urat itu cuma 10% aja. Dan asam urat tinggi itu tidak mesti kena sendi, tidak mesti. Jadi asam urat tinggi di darah nggak mesti sendinya itu sakit. Jadi penyakit sendi itu macam-macam, bisa karena usia, bisa karena asam urat, sama bisa kan karena autoimun lagi. Itu beda lagi, itu biasanya pada usia yang muda-muda, kelainan autoimun namanya. Kemudian yang berikutnya ya Bapak Ibu ya, osteoporosis, tulangnya rapuh. Istilahnya kita itu tulangnya kropos. Nah ini beda lagi, ini tulangnya yang bermasalah bukan sendinya. Jadi ternyata 1 dari 2 wanita dan 1 dari 5 pria itu memiliki resiko patah tulang akibat osteoporosis. Biasanya paling sering itu terjadi pada tulang punggung atau pada tulang pinggul, pergelangan tangan dan kaki. Maka dari itu kalau pada udah lansia itu sangat hati-hati, tidak boleh jatuh. Kalau udah jatuh resiko patahnya tinggi. Jadi osteoporosis itu apa? Jadi ibarat kayu itu seperti dimakan rayap tuh nah Bu. Nah persis seperti itu. Jadi tulangnya rongkang-rongkang, rapuh sudah. Ibaratnya mau ditinjakin lah bisa patah. Nah jadi osteoporosis ini ya sayangnya dia itu gejalanya itu kadang-kadang diam-diam. Kalau misalnya sudah menurun di atas 30% baru kerasa gejalanya. Jadi osteoporosis itu ada yang memang primer karena faktor usia misalnya, atau pada wanita habis menopause tuh biasanya laju menjadi osteoporosis. Makanya habis menopause wanita itu terasa kok badannya sakit-sakit. Kemudian ada juga osteoporosis sekunder. Nah ini pada orang-orang yang biasa minum obat radang, nukar di toko obat seperti metil yang jangka panjang, dexamethasone jangka panjang. Nah itu efek sampingnya osteoporosis. Jadi ada faktor risiko yang bisa dirubah yang dapat dirubah. Nah kita fokusnya itu yang dapat dirubah nantinya. Aktivitas fisik yang kurang maka ditingkatkan, asupan kalsiumnya ditambahkan, ditambah konsumsi protein, sering berjemur di pagi hari, memakan asupan vitamin D. Yang awalnya sering ngopi dikurangi kopinya. Yang awalnya merokok ya di stop merokoknya. Hormon estrogennya kadang-kadang ya susah ya. Kalau misalnya terapi hormon agak kompleks biasanya. Dan yang awalnya meminum obat yang kata saya tadi steroid maka di stop obatnya. Yang obat biasa nukar di toko obat tadi. Jadi kapan pian curiga ulun nih kena osteoporosis atau enggak? Yang pertama kalau badannya bungkuk, yang awalnya tegap kok jadi bungkuk. Yang kedua tulangnya sakitan, tangan sakit, pinggang sakit, kaki sakit, letaknya bukan di sendi. Nah itu patut curiga adanya osteoporosis. Sama badannya makin pendek. Maka awalnya dulu badannya 160, sekarang udah sisa 155. Kemudian, nah ini hati-hati juga karena dapat terjadi patah tulang belakang. Nah ini ya contohnya Bapak Ibu ya, awalnya tegap menjadi tambah bungkuk.
Nah jadi kalau pada di tempat kita ini kan bisa diberikan asupan kalsium ya Bapak Ibu ya. Sebenarnya bukan hanya dari obat, dari makanan juga. Jadi Bapak dan Ibu banyak makan ikan, makan sayur juga, atau misalnya dikasih minum susu tambahannya. Tapi susu yang dianjurkan itu adalah susu tinggi kalsium, rendah lemak. Kemudian pencegahannya seperti apa? Nah jadi kalau misalnya untuk promotif seperti yang kita lakukan sekarang ya. Kemudian untuk pencegahan yang lain, pencegahan primer. Jadi jangan sampai kena osteoporosis. Jadi Bapak dan Ibu yang belum merasakan keluhan osteoporosis sekarang, pencegahannya ya harapannya jangan sampai kena. Caranya seperti apa ya? Tadi menjaga aktivitas fisik, konsumsi sayur, ikan, kemudian rajin berjemur, kemudian kalau perlu, kalau misalnya ada dananya ya minum susu tinggi kalsium. Yang sudah terlanjur kena osteoporosis dan belum patah tulang, maka jangan sampai patah tulang. Makanya kan di sini biasanya kita ngasih obat ya untuk mencegah perburukan dari osteoporosis tersebut. Sama kalau sudah patah tulang harapannya jangan sampai cacat. Soalnya pada beberapa pasien yang terlambat dibawa itu patah tulang belakang nggak bisa jalan. Kalau di sini kan alhamdulillah masih banyak yang bisa jalan, cuma ya nyeri, keluhan nyeri itu masih ada. Kemudian yang berikutnya ini gout arthritis, ini karena asam urat ya Bapak Ibu ya. Nah ini gambarnya ya. Biasanya kalau karena asam urat itu kristal asam uratnya bisa menumpuk di sendi-sendi. Nih, itu kristal asam urat. Kalau dibuka isinya putih seperti susu. Jadi gout arthritis itu metabolisme asam uratnya itu membuat terjadinya penumpukan yang kristalnya tadi di dalam area sendi-sendi. Penumpukannya itu mengakibatkan rasa nyeri, Bapak. Nyeri, radang, merah. Nah ini ya. Jadi ini kan sendi ya Bapak Ibu ya. Ini bisa menumpuk di samping-sampingnya. Itu bikin radang dan nyeri. Lokasi yang paling sering itu di ibu jari kaki. Ibu jari kaki, pergelangan kaki. Nah itu kalau misalnya Bapak Ibu sering mengeluhkan kayak nyeri bengkak, merah, nah itu perlu periksa asam urat saran saya. Kemudian bisa juga di lutut, tapi biasanya di lutut ini lebih jarang, sama di siku lebih jarang. Paling sering itu di area sendi yang agak kecil. Faktor risikonya apa? Faktor usia juga. Laki-laki lebih sering daripada perempuan. Kemudian asam urat yang tinggi. Jadi ada faktor keturunan juga. Kemudian tekanan darah tinggi juga bisa bikin faktor risikonya kegemukan, sering konsumsi alkohol, gangguan ginjal, sama juga kayak trauma atau sering cedera. Nah ini ya gambarnya ya Bapak Ibu ya. Beberapa pasien kita sih ada yang seperti ini. Jadi kalau misalnya sudah terlanjur kena asam urat yang tinggi, awalnya itu kan kadar asam uratnya tinggi dalam darah. Itu bisa tampak gejala, nggak ada muncul. Tapi pada saat tibanya serangan, itu bisa tiba-tiba nyeri sendi dan radang. Kemudian pasiennya bisa sembuh. Tapi kalau udah sembuh bisa kambuh lagi. Kambuh lagi kalau apa? Kalau makannya tidak dijaga, kan suka makan jeruan misalnya, atau makan makanan seafood. Makanan kayak udang, kepiting, suka kambuh. Kalau udah kena asam urat ya tidak dianjurkan, bisa memicu kekambuhan. Kalau yang tidak kena asam urat boleh, tapi tidak boleh terlalu sering. Karena apa? Kalau kayak kepiting kan kolesterolnya tinggi ya Bu ya. Obatnya apa? Ya diberi obat ya anti nyeri, anti radang, dan itu harus sesuai anjuran dokter. Karena beberapa obat itu seperti kata saya tadi kan kayak metildextro itu sebenarnya tidak haram sama sekali, tidak haram mutlak, tapi yang penting durasi sama dosisnya sesuai anjuran dokter sehingga efek sampingnya bisa dihindari. Gitu ya Bapak Ibu ya. Oke. Kemudian untuk berikutnya saya sarankan kepada moderator